Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih setia Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan pikiran kita sehingga kita pun memiliki pengharapan iman kepada Yesus Kristus di tengah pergumulan yang tidak mudah pada saat ini. Sebelum kita mengawali segenap aktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman langkah kehidupan kita yang akan menuntun kita untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan pada hari-hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri, nafas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami percaya ini adalah kesempatan bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini menjadi pedoman kami untuk kami lakukan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan agar kami memahaminya dan Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga kami tidak hanya memahami tetapi melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-9 yang menyatakan, Deborah dan Barak, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaannya ketika melewati proses di rumah saja selama hampir 4 bulan? Bagaimana perasaannya di karantina di rumah selama hampir 4 bulan ini? Tentu ada yang bosan, lelah, marah, bahkan kesal terhadap keadaan. Dan mungkin saja juga ada yang tertekan karena biasanya ada di luar rumah, sekarang harus berada di dalam rumah. Tertekan juga dengan berita-berita yang makin menakutkan karena angka penyebaran COVID, angka positif COVID semakin tinggi hari demi hari, selalu di atas 1.000. Baru 4 bulan kita saja sudah merasa tertekan, kesal, lelah, lalu juga bosan. Umat Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini kita juga melihat bagaimana
kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel bukan hanya 4 bulan, tetapi sampai 20 tahun. Dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan Israel oleh karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan mereka mengalami penindasan selama 20 tahun lamanya. Penindasan itu tidak penindasan yang biasa-biasa. Dikatakan oleh Alkitab adalah penindasan yang keras selama 20 tahun lamanya. Dalam proses itu juga Israel berada di dalam penindasan seorang panglima tentara yang memiliki 900 kereta besi, yang berarti memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga sulit untuk ditaklukkan. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami penindasan selama 20 tahun lamanya, yang keras, bahkan tekanan yang hebat dari seorang panglima yang memiliki kekuatan sangat hebat, tentu tidak mudah. Akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mentalitas, mempengaruhi juga spiritualitas dari umat Israel sendiri. Bahkan kalau kita baca ketika Nabiah Deborah yang berperan sebagai hakim, begitu ya, meminta Barak untuk maju berperang. Oleh karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Barak. Tetapi Barak punya pola pikir, mentalitas, dan spiritualitas yang sangat berbeda. Mengapa? Karena ia mengalami tekanan selama 20 tahun lamanya. Dia mengalami penindasan yang berat dan keras 20 tahun lamanya. Saya jadi teringat masa Indonesia dijajah 350 tahun lamanya, dan pengaruh kolonialisme itu mempengaruhi pola pikir, mentalitas, juga spiritualitas orang Indonesia. Barak juga terpengaruh dengan kondisi tersebut. Ketika ia dipercaya, bahkan Tuhan sendiri berjanji, "Aku yang akan menyerahkan," dikatakan, "Aku akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu." Barak memiliki pola pikir yang ragu, mentalitas yang ragu, dan spiritualitas yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Sehingga dalam permintaan Deborah itu, permintaan Tuhan melalui Deborah, Barak menolak hal itu. Dia meminta agar Deborah menemaninya. Ia meminta agar Deborah hadir bersama dengan dia. Dan kalau kita bandingkan bagaimana respon Barak dengan Deborah, Nabiah Deborah merespon dengan sikap mental, spiritualitas, dan pola pikir yang tertuju kepada Tuhan. Dia mengimani akan janji Tuhan, sehingga ketika ia mendapatkan
tawaran dari Barak, ia dengan lantang mengatakan, "Aku turut." Dan dia berdiri, bergerak maju bersama dengan Barak. Dia mengimani bahwa Sisera akan ditaklukkan bukan lagi oleh Barak, tetapi oleh seorang perempuan. Dia mengimani bahwa Tuhan sendiri yang akan maju berperang. Tuhan sendiri yang akan menyerahkan Sisera di tangannya. Dan oleh karenanya dia berani untuk melangkah. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di masa-masa yang sulit ini, tekanan yang kita alami hampir 4 bulan, dengan segala tantangan yang ada, berita-berita yang menakutkan, kondisi ekonomi yang sulit, mungkin kondisi keluarga kita juga sudah mulai tidak kondusif karena mulai sering bertengkar, jarang berkomunikasi, sibuk dengan urusan masing-masing walaupun berada di dalam rumah. Umat Tuhan, setiap tekanan itu membentuk pola pikir, mentalitas, dan juga spiritualitas kita. Kita bisa saja bersikap seperti Barak yang meragukan akan janji Tuhan, menghadapi tantangan yang ada di depannya. Tapi kita juga bisa memilih seperti Nabiah Deborah yang punya pola pikir, mentalitas, bahkan spiritualitas yang mengimani janji Tuhan, mengimani pernyataan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan akan menyerahkan lawannya, musuhnya yang besar dan hebat itu di tangannya. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita punya spiritualitas seperti Deborah yang mengimani janji Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan, kalau ia mau menyelesaikan dan menyerahkan Sisera, panglima yang hebat itu, tentara dengan kereta-kereta besi yang hebat dan kuat, bahkan seorang penindas yang hebat, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Firman hari ini menolong kita jika kita saat ini sudah mulai tertekan, merasa lelah, kesal, bosan dengan keadaan ini. Ingat bahwa janji Tuhan selalu ada bagi kita. Ia tidak berjanji bahwa kita terbebas dari persoalan. Ia tidak berjanji bahwa kita terbebas dari masalah. Tapi yang Ia janjikan, Ia selalu menyertai kita. Ia berada bersama-sama dengan kita. Ia menolong kita melewati setiap proses kehidupan yang tidak mudah. Dan oleh karenanya, yang Ia mau dari kita hanya belajar mengimani janji Tuhan. Selamat mengimani janji Tuhan, menjalani hari-hari di dalam janji Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang akan terus menyertai kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Tuhan memberkati kita.